Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kecanduan game online ya. Game itu ada yang offline, ada yang online ya. Sebenarnya efeknya ini mirip-mirip, sama saja ya. Hanya kita akan fokus kepada materi tentang kecanduan game online. Game online adalah sebuah permainan yang banyak sekali dimainkan oleh anak-anak dan para remaja di antara kalian. Bahkan banyak yang sudah dewasa pun masih main game online ya. Game online adalah permainan yang dimainkan secara bersamaan oleh banyak pemain melalui jaringan komputer seperti internet atau LAN. LAN ini kepanjangan Local Area Network. Game online ini memiliki banyak dampak. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu. Tapi di sini kita sebutkan dulu pengertiannya. Permainan ini memungkinkan interaksi antar pemain dari berbagai lokasi di seluruh dunia secara real time dan bisa dimainkan secara individu maupun kelompok. Ya. Jadi ini bisa dimainkan secara individu atau sendiri atau dimainkan secara kelompok ya. Kalian yang penggemar game online tentu tahulah ada game-game yang bisa dimainkan secara individu, ada juga yang dimainkan secara kelompok. Menurut para ahli, game online lebih tepat disebut sebagai sebuah teknologi untuk menghubungkan pemain daripada sekedar genre atau jenis permainan tertentu ya. Jadi kenapa kok lebih senang game online? Karena biasanya di game online itu kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan pemain lain. Jadi kita tidak serasa sebagai pemain tunggal. Ini memiliki apa istilahnya? Memiliki suatu daya tarik tersendiri bagi anak-anak ya, bagi anak-anak dan para remaja. Nah, kemudian dari setiap kecanduan itu kan pasti memiliki bahaya ya. Bahaya yang kali ini kita akan fokus terhadap bahaya serius dari kecanduan game online. Dampak negatif pada kesehatan fisik seperti gangguan mata, nyeri punggung, dan masalah tidur. Nah, itu dari gangguan fisiknya itu bisa seperti itu. Terus kemudian kesehatan mental ya, gangguan yang berbahaya. Kesehatan mental yaitu kecemasan, depresi, dan perilaku agresif, serta masalah sosial dan akademis yaitu penurunan prestasi, hubungan sosial renggang, dan isolasi diri. Kecanduan juga bisa membawa masalah finansial dan memaparkan individu pada resiko keamanan cyber seperti cyberbullying atau grooming ya. Nah, ini secara garis besar nanti kita bahas satu persatu seperti yang biasanya Bapak menyampaikan. Jadi ini saya sampaikan secara garis besar dulu. Setelah itu baru kita mulai membahasnya satu per satu. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu dampak dari game online terhadap kesehatan fisik. Nah, dampak terhadap kesehatan fisik yang paling nyata, yang paling sering, yang paling umum itu adalah gangguan pada mata ya. Mata lelah, kering, pandangan kabur, dan tegang akibat menatap layar terlalu lama. Layar HP, layar televisi itu kan biasanya mengandung radiasi ya, meskipun kita pakai filter dan lain sebagainya itu hanya sekedar mengurangi, sementara radiasi itu memang akan berdampak negatif atau berdampak buruk pada mata. Bahkan penggunaan HP dalam jangka waktu yang panjang itu bisa mengakibatkan rusaknya jaringan atau sel-sel yang ada di mata ya. Terus kemudian masalah postural, nyeri punggung atau leher karena posisi duduk yang tidak ergonomis selama berjam-jam. Nah, itu salah satu dari dampak kesehatan fisik yang kedua ya, yaitu masalah postural. Nah, karena kita terlalu sering duduk pada posisi yang tidak standar, biasanya sih sambil leyeh-leyeh, sambil tiduran dan lain sebagainya, maka akan terjadi masalah postural, yaitu nyeri punggung atau leher yang dikarenakan posisi duduk yang tidak ergonomis selama berjam-jam.
Terus dampak yang ketiga, gangguan saraf. Ya, dampak terhadap kesehatan fisik yang ketiga yaitu gangguan saraf. Nyeri atau bengkak pada jari dan cedera otot tendon akibat penggunaan berlebihan. Nah, ini biasanya itu jempolnya itu lebih sering nyeri. Nah, yang paling sering dipakai saat bermain game online itu kan jempol ya. Jempol kanan kiri itu biasanya main semua. Akhirnya karena gerakan itu hanya terfokus pada satu titik, yaitu hanya pada jari jempol saja, nyeri atau bengkak pada jari dan cedera otot tendon itu bisa mengakibatkan cedera yang berlebihan bagi pengguna game online. Terus kemudian ada masalah-masalah kesehatan lainnya seperti yang selain dari 3 yang tadi Bapak sebutkan, yaitu masalah kesehatan yang lain, gangguan pola makan dan tidur yang bisa memicu penyakit seperti obesitas, diabetes, atau penyakit jantung. Seringkali Bapak jumpai anak-anak yang terlambat masuk ke sekolah itu biasanya dikarenakan ngelembur bermain game, bukan lembur belajar tapi ngelembur bermain game, yang pada akhirnya itu kariban atau bangun kesiangan, sholat subuhnya hilang entah kemana, dan masuk ke sekolahnya telat. Diakibatkan karena kurangnya tidur. Terus kemudian pola makan, jadi kalau sudah asik main game lupa sama yang namanya makan ya. Akhirnya tubuh tidak bisa gerak, tidak kurang gerak, tidak keluar keringat, dan menimbulkan berbagai macam resiko penyakit. Nah, sekarang kita masuk kepada dampak yang selanjutnya. Kalau tadi itu dampak pada fisik, sekarang dampak pada kesehatan mental. Dampak dari kecanduan game online terhadap kesehatan mental yang pertama yaitu gangguan mood, kecemasan, stres, depresi, dan perilaku agresif ya. Jadi kurang bisa tertarik dengan hal lain ya, pokoknya senangannya main game saja. Nah, kalau semacam ini dibiarkan, ini bisa mengakibatkan kecemasan, stres, depresi, dan perilaku agresif. Yang kedua yaitu hilang minat pada hobi dan aktivitas lain yang sebelumnya disukai. Jadi kalau anak sudah kecanduan game yang sebelumnya suka kebiasaan atau kesukaan yang positif malah jadi hilang. Biasanya suka bermain voli dengan teman-temannya, main bola dengan teman-temannya, tapi karena sekarang sudah kecanduan game, main bola, main voli atau badminton dan lain-lain itu jadi tidak lagi diminati ya. Nah, terus kemudian pola pikir negatif, rasa tidak punya harapan atau hopeless dan pandangan dunia yang negatif karena masalah seperti cyberbullying atau penipuan dalam game ya. Jadi nanti itu akan memiliki pola pikir yang negatif ya, karena berbagai macam hal atau kejadian yang dialami sewaktu bermain game. Terus kemudian ada juga dampak sosial dan akademis. Penurunan kinerja akademik, kurangnya konsentrasi dan waktu untuk belajar sehingga prestasi menurun. Gara-gara kecanduan game online, jangankan belajar, ngerjakan tugas, ngerjakan PR aja itu biasanya terlewatkan ya, karena sudah terlalu asik dengan gamenya, karena sudah tidak bisa pisah dengan HP-nya. Pada akhirnya konsentrasi dan waktu untuk belajar itu menurun. Terus kemudian hubungan renggang, mengabaikan interaksi sosial dengan keluarga dan teman, serta kurangnya empati. Karena terlalu asik dengan permainan gamenya, maka hubungan di luar game itu biasanya terabaikan ya. Interaksi sosial dengan keluarga, dengan teman itu menjadi sangat berkurang, dan kita menjadi kurang empati. Empati itu apa? Bisa merasakan sesuatu yang dirasakan orang lain. Jadi kita tidak mudah berempati terhadap apa-apa yang menimpa orang lain, karena kita sibuk dengan dunia kita sendiri, yaitu dunia game. Nah, dampak selanjutnya pada sosial dan akademis yaitu isolasi diri. Seorang yang kecanduan game itu akan lebih memilih menghabiskan waktu di dunia virtual daripada berinteraksi langsung dengan teman.
teman atau dengan lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Jadi yang sudah kecanduan game itu biasanya lebih senang menghabiskan waktu dengan gamenya, dengan HP-nya daripada berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat seberapa kecanduannya kalian saat ketemu dengan teman-teman, berapa lama waktu yang kalian habiskan untuk ngobrol daripada bermain game. Coba bandingkan ya. Atau jangan-jangan waktu ketemu dengan temennya itu ngobrolnya 5 menit, terus kemudian main game barengnya 5 jam. Nah, itu bisa kalian ukur kira-kira saya sudah kecanduan game atau tidak. Terus kemudian masalah produktivitas, kehilangan fokus saat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan. Jadi ini sangat berbahaya bila terus-terusan dilanjutkan, karena produktivitas kita akan menurun ya. Fokus saat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan itu akan berkurang. Dan itu memang nanti akan sangat merugikan diri kita sendiri. Dampak lain yang perlu diwaspadai yaitu masalah finansial. Pengeluaran tidak terkendali untuk pembelian dalam game bisa menyebabkan masalah keuangan ya. Jadi selain beli kuota itu ada beli apa, biasanya kalau di game itu kan gitu ya, ada beli ini beli itu untuk nambah ini nambah itu dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi masalah dari finansial atau keuangan. Ancaman keamanan siber, resiko cyberbullying, pencurian data pribadi atau grooming melalui fitur obrolan dalam game. Nah, ini juga jadi ancaman yang berbahaya. Terus kemudian penyebaran paham radikal. Ada upaya sistematis kelompok tertentu untuk menyebarkan paham radikal melalui game online. Nah, ini juga sangat berbahaya. Kita tidak mengenal orang-orang yang ada dalam permainan game kita, siapa yang kita ajak main, siapa yang lawan main kita dan lain sebagainya, tapi kita berinteraksi di sana. Nah, hal seperti ini itu bisa menjadikan kita itu sebagai sasaran kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan paham-paham radikal atau paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Nah, itu ya bahaya dari game online ya, dari game online yang bisa Bapak sampaikan. Intinya bahayanya selain ada bahaya fisik, bahaya kesehatan mental, ada juga bahaya finansial. Oh ya, ada satu lagi bahaya atau dampak sosial dan akademis. Bermain game boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang kalian untuk bermain game. Monggo silahkan, tapi jangan sampai terlena, jangan sampai masuk pada taraf kecanduan. Main game sekedarnya, harus bisa membatasi diri dan mengatur waktu dengan baik supaya kita itu bisa hidup dengan seimbang ya. Silahkan bermain game, tapi harus bisa mengatur waktu, kapan harus belajar, kapan harus bekerja, kapan harus berinteraksi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru. Jangan sampai kita menjadi rusak, kehidupan kita itu menjadi rusak gara-gara kecanduan game. Oke, saya kira itu ya anak-anak. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Untuk video kali ini saya akhiri. Sekian dan terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.